Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nur Mayuneta, Rifka Malik Nafatali, Beola Nur Fazliani, saya sendiri, Valen Pramisti, dan Nurul Rahma Yesa. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang perkembangan kognisi. Untuk selanjutnya, akan dibacakan oleh pemateri tentang kognisi. Terkait kognisi, sebelumnya saya pernah belajar teori dari Jean Piaget mengenai proses asimilasi dan akomodasi dari prinsip adaptasi, yang secara singkat dapat dipahami dengan contoh seperti saya pernah melihat bahwa keponakan saya telah mengetahui binatang kaki seribu. Kemudian suatu saat, saya dan keponakan saya berkebun dan kita melihat kelabang di kebun tersebut. Akhirnya keponakan saya menamai kelabang tersebut dengan kaki seribu, dan saya memberikan pelajaran kepada keponakan saya. Kemudian, dia belajar membedakan kedua binatang tersebut dan menggabungkannya menjadi pembelajaran yang baru. Sehingga saat ditanya, ia bisa membedakan yang mana kaki seribu dan yang mana kelabang. Dia bisa menjawab itu dengan tepat. Itu yang dinamakan asimilasi dan akomodasi. Selanjutnya, pada kognisi sepanjang rentang kehidupan terdapat perkembangan saraf manusia. Pada awalnya, perkembangan otak belum tumbuh secara sempurna. Perkembangan kognisi juga belum sepenuhnya muncul hingga pertengahan bulan ke-20. Perkembangan saraf ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, lingkungan juga dapat mempengaruhi ukuran otak, seperti contohnya seperti bayi yang dibesarkan di lingkungan miskin, stimulasi atau seperti kasus anak yang dibesarkan oleh serigala, maka ia tidak mampu menghadapi permasalahan barunya. Nah, jadi lingkungan yang kaya stimulasi mampu meningkatkan ukuran neokorteks otak. Stimulasi ini akan menyebabkan seseorang memiliki resiliensi yang luar biasa, sementara pemiskinan dapat terjadi akibat perubahan lingkungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan kemampuan kognitif. Yang pertama yaitu ada inteligensi. Apakah teman-teman tahu kalau faktor genetik memiliki pengaruh yang besar terhadap kemampuan mental dan kecerdasan anak, serta berperan penting dalam menentukan kemampuan verbal dan spasial mereka. Faktor lingkungan juga bisa mempengaruhi bentuk spesifik perilaku manusia, terutama pada anak-anak. Yang kedua yaitu kemampuan akuisisi informasi. Anak harus bisa memperhatikan, mempersepsikan, dan mencari informasi yang relevan di lingkungannya. Keberhasilannya mencari informasi akan sangat berdampak pada perkembangan neurologis, sensori registernya, perhatian terfokus, dan kecepatan pemrosesannya. Nah, kemampuan akuisisi informasi ini terbagi menjadi dua, yaitu atensi atau perhatian selektif dan juga perhatian pada wajah. Atensi selektif ini mengacu pada kemampuan untuk fokus pada informasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak kurang mampu mengontrol proses atensionalnya daripada orang dewasa. Nah, yang kedua yaitu perhatian pada wajah. Berdasarkan beberapa penelitian, bayi yang masih sangat kecil yang belum banyak belajar tentang wajah dan stimulus visual memiliki predisposisi bawaan untuk melihat stimulus yang menggambarkan wajah. Lalu persepsi wajah adalah sarana penting awal untuk merekognisi tanda-tanda kritis selama menit-menit pertama kelahiran, dan peningkatan pengaruh korteks berimplikasi pada kemampuan manusia mempersepsikan wajah manusia. Baik, yang selanjutnya yaitu memori. Bayi memiliki memori terhadap peristiwa sebaik ia membentuk suatu konsep. Pada level dasar, bayi menunjukkan rekognisi pada stimulus yang dilihat sebelumnya, seperti wajah ibu, respon terkondisi baik, imitasi, dan habituasi. Pada memori anak yang lebih besar sampai dewasa awal, periode antara usia 10-30 tahun menghasilkan sebagian besar ingatan tentang memori autobiografis. Selain itu, memori personal seperti kencan, lagu spesial, dan lain sebagainya adalah memori penting yang terjadi sepanjang rentan waktu remaja hingga dewasa awal dan paling banyak diingat. Nah, dan yang terakhir yaitu ada organisasi atau chunking. Chunking adalah pengelompokan kata-kata berdasar suatu kategori. Dengan melakukan chunking, kita dapat membentuk hukum tingkat lanjut yang akan digunakan saat melakukan recall nanti. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kognisi dan juga penuaan. Nah, setiap orang itu pastinya akan mengalami penurunan maupun peningkatan dalam kognisi, begitu juga dengan penuaan. Nah, kalian penasaran nggak sih sebenarnya siapa saja sih yang mengalami penurunan dalam kognisi itu? Nah, dalam hal ini pastinya yang mengalami penurunan atau juga kemunduran kognisi itu biasanya para lansia. Nah, terus apa saja sih kemunduran yang dialaminya? Nah, kemundurannya itu meliputi berkurangnya kemampuan meningkatkan fungsi intelektual, berkurangnya efisiensi transmisi saraf di otak,
atau menyebabkan proses informasi melambat dan banyak informasi hilang selama transmisi. Terus, berkurangnya kemampuan mengakumulasi informasi baru dan mengambil informasi dari memori. Menurut penelitian Lars-Nelson 2003, performa memori jangka pendek, memori semantik, dan memori prosedural tidak berhubungan dengan penuaan yang normal. Tetapi, terjadi penurunan pada memori episodik, di mana penurunan ini mengakibatkan manusia memerlukan waktu lebih lama untuk mencari kunci atau mengingat-ingat di mana mobilnya diparkirkan. Dukungan neuroscience kognitif. Terdapat 3 area otak yang terlibat langsung dalam proses-proses kognisi tersebut. Yang pertama, area korteks, yakni permukaan luar otak yang terlibat dalam aktivitas kognisi tingkat tinggi seperti contohnya untuk berpikir, pemecahan masalah, dan mengingat. Yang kedua, cerebellum, yakni struktur berbentuk kubis yang di dasar otak yang terlibat dalam pengendalian fungsi-fungsi motori dan memori. Dan yang terakhir, hipokampus yang berada dalam kedua hemisfer cerebral dan berfungsi untuk memproses informasi baru dan mentransfer informasi tersebut ke bagian-bagian korteks untuk disimpan secara permanen. Selanjutnya terdapat 2 jenis memori, yakni memori prosedural dan memori deklaratif. Kedua memori ini dihubungkan dengan ketiga area otak tadi. Untuk memori prosedural berkaitan dengan keterampilan motorik, contohnya seperti menulis dan mengetik. Untuk memori deklaratif terdiri dari informasi dan pengetahuan mengenai dunia ini, seperti contohnya nama saudara kita, letak lokasi sekolah atau kampus, makna dan makna-makna kata tertentu, dan kemudian disimpan di korteks cerebral. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila masih banyak terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun penyampaian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.